Oke, coba kita langsung colokkan ke charger apakah nyala ya. Untuk indikatornya sendiri menyala ya, friend. Lihat jelas untuk indikatornya kedip-kedip, cuman ya nggak stagnan di nyala terus gitu, kedip-kedipnya gitu. Nah, ini ada 0% di sini dan indikatornya itu nyala berkedip-kedip seperti itu ya, friend. Nah, ini sering terjadi di Infinix, mau berapa jam pun dia nggak bakal ngisi baterai walaupun ada lambang pengecasan, lambang baterai, namun tidak akan mengisi daya ya. Nah, masih 0% aja gitu, friend. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel, di channelnya satu tutorial 168. Oke, friend, ini ada Infinix untuk Smart 5 ya. Ini problem Infinix, sering terjadi hal seperti ini di konektor maupun tipe baru, tipe lama itu sering terjadi, apalagi USB micro gitu, friend. Hehe, ini sering sehari bisa nyampe 1 2 3 handphone yang kerusakannya dari konektor. Ini kenapa Infinix sering terjadi seperti ini? Indikator sih nyala ya, friend. Bisa friend lihat sendiri ya, untuk indikatornya dia nyala dan lambang baterainya juga ada, pengisian juga ada, namun ini mau berapa jam pun dicas tetap 0%. Pengen tahu kendalanya hal seperti ini? Mari kita cek step by step ya. Nah, untuk indikatornya coba kita cek dari arus terlebih dahulu ya, friend. Kita diamkan dulu sebentar. Nah, indikatornya terlihat ya, masih 0%, belum bertambah. Nih, ini di sini gua untuk cek arus ya. Untuk arus sendiri tidak ada, namun lambang indikatornya ada, nyala ya. Untuk pengisian lambang baterainya juga ada, tapi arus buat penyimpanan ke baterainya itu tidak ada, jadi tidak akan bertambah walaupun dicas 1 sampai 2 jam pun gitu, friend. Ini terlihat ya, untuk port nomor 2 itu enggak ada. Oke, langsung aja kita bongkar, kita cek fisik ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki tanpa harus diganti ya, lebih bagus gitu, friend, karena ini ngomong kata usernya sih belum pernah diservis ya untuk handphone ini produk lama ya, sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Smart 5 ini kita coba pastikan. Nah ya, benar ya, friend, ini terlihat masih ada segel-segelnya di mesin, di kap mesin maupun di kap PCB masih terlihat segel dari Infinix-nya gitu, friend. Oke, kita langsung aja bongkar untuk bagian bautnya. Oke, bautnya sudah terlepas. Kita buka untuk sordel bagian jalur atau kabel dari indikator vibrator ya, getarnya itu. Kalau bahasa awamnya sih bergetarnya, vibratornya kita buka. Ini soketnya kita tinggal congkel aja. Untuk bagian ini nih masih terlihat keras ya, agak keras. Ini masih ketahuan segel. Si terawan, baru saya nyicipin ini dari pertama beli, belum pernah ganti konektor infonya. Untuk fisiknya sendiri sih masih lumayan ya, masih lumayan bagus untuk fisiknya. Oke, kita cek aja ya, langsung kita sordel untuk bagian kaki-kaki limanya itu yang di belakang. Mudah-mudahan bisa ya, friend, tanpa harus diganti. Soalnya dari fisiknya lumayan masih bagus, belum ada patah-patah atau enggak kerenggangan. Kita sordel aja dulu sebentar. Namun jika tidak berhasil untuk pengerjaan ini, terpaksa kita harus ganti konektor. Ini problemnya hanya ada di konektor ya. Biasanya sih kalau seperti ini udah bisa lagi gitu, tapi nggak tahu juga ya, namanya juga berusaha gitu, friend.
Oke nih, gue di sini menggosoknya pakai thinner ya, tinggal kita bersihkan aja. Setelah ini kita bersihkan melakukan pompa. Oke, dilihat lagi. Nah, ini terlihat masih mulus ya. Coba kita lakukan pengecasan lagi. Apakah ada arus nyampe ke baterai atau tidak ya? Oke, kita langsung aja untuk melakukan pengecasan. Nah, untuk indikatornya malah mati ya. Waduh. Wah, waduh malah mati. Nah, ada nih. Masih berkedip. Kalau berkedip-kedip kayak gini ya itu masih berkendala dari konektor ya, friend. Jadi kalau udah diem dia nyala terang terus diam itu insya Allah bagus ya. Tapi kalau udah kedip itu dari konektor kita seperti ini masih bermasalah dari konektor. Nah, ini konektornya. Jadi mau nggak mau kita harus ganti ya, friend, untuk konektornya saja. Jadi brand-brand di sana yang baru lihat video ini dan baru ngalamin hal seperti ini, bukan teknisi ya maksud saya, ini alangkah baiknya diganti konektornya saja, karena kalau diganti satu set sama papan casnya itu dia nggak original, maksudnya nggak banyak kapasitor gitu, friend, dari PCB-nya. Kalau yang original banyak kapasitornya, terus dari mikrofonnya juga bagus. Kita langsung buka aja untuk pergantian konektornya, friend. Oke, sesudah ini tinggal kita tambahin timah ya, sedikit aja. Nah, seperti ini, sedikit aja tambahin timah, dipertebal sedikit. Nah, gitu. Dan sekaligus berbagi trik ya, friend, untuk cara mengganti konektor supaya arusnya itu bagus, penyambungan arus ke mesin dan ke baterainya, apometernya itu bagus sampai 2,1 ampere, paling kecil 1,9. Ini ada trik sederhana ya untuk dari konektor baru ini. Nah, ini konektor barunya. Triknya itu sederhana, friend, jangan langsung ditempel ya. Untuk konektornya kita kerik aja dulu. Nah, si kaki-kaki limannya ini dikerik pakai silet sedikit demi sedikit aja sampai terlihat kerikannya ya, sampai kuningannya itu tergores-gores semua. Nah, ini bagus. Di sini gua sering ngalamin pergantian konektor dipasang langsung sama dikerik dulu, itu perbedaannya lumayan drastis ya. Paling kalau langsung dipasang itu arus yang nyampainya itu 1,1 ampere dan 1,2 ampere. Dalam arti itu pengisian dayanya itu lambat ya, ngisi tapi lambat. Untuk baterai kepenuhnya itu nyampe 2 jam gitu. Kalau ini cukup dengan 45 menit paling cepat ya, dari 0 sampai 100% gitu, friend. Oke, sesudah ini, friend, kita langsung aja untuk tancapkan ke mesinnya, dan jangan lupa terawang dulu ya sedikit. Ada terjadi kekonsletan nih. Sesudah ini kita tinggal tempel pakai timah untuk kaki 4 di samping-sampingnya, diratain supaya tidak mudah lepas. Ini untuk pemula ya, di sini bukan gua untuk menggurui, tapi sharing aja, berbagi pengalaman, friend, gitu. Di sini saya juga belajar sama senior-senior yang ada di lingkungan gue ini, friend, gitu. Sip, udah mantep. Oke, langsung aja kita tancapkan ke mesinnya dan kita akan coba untuk pengisian dayanya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya untuk arusnya.
Oke, di sini kita rapikan lagi seperti semula ya. Untuk kap PCB-nya kita pasang dulu ya. Mau coba dulu, yang penting jangan dulu dirapihin keseluruhan ya. Dipastikan dulu pengisiannya bagus. Jangan asal ngisi aja gitu. Arus yang disalurkan ke baterainya itu ampermeternya normal gitu. Normal itu sekitar 18, 19 tuh udah bagus. Yang lebih bagus itu 2 ampere, 2,3, 2,1 itu di atas 2 ampere lebih cepat, lebih bagus gitu friend. Nah, indikatornya udah mantang ya, gak ngedip-ngedip. Nah, ini udah berhasil, berarti konektor ya positif. Nah, di sini gue mau nunjukin lagi untuk arus pengisian dayanya sesudah diganti konektor ya. Nah, untuk arusnya pot nomor itu nomor 2 1,9 ampere ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk pengisian dayanya di sini walaupun 0% itu pasti jalan. Nah, di sini langsung aja dinyalakan untuk handphonenya biar terlihat ya, karena kalau menunggu proses pengisian baterai itu lama banget gitu kan. Ini ada pengisian udah ada 1%. Sebentar gue perjelas nih. Nah, ada 1% ya. Di sini gue diamkan dulu sebentar, sekitar 1 menitan ya. Apakah ada perubahan? Oke, 2% ya. Oke friend, untuk video tutorialnya cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya buat friend-friend di sana. Dadah.